wajib sarapan supaya anak ibu nanti dapat mengikuti pelajaran dengan sama tidak merasa bosan dan ngantuk. Paham anak-anak? Paham. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi dan para anak-anak ini semua, siapa nih yang bersedia memimpin kita dalam doa dan baik untuk orang? Boleh mau? Teman kita berdoa doa. Puji syukur nama Tuhan yang Tuhan agar berkat kami dan kami berdoa kita dari proyek mulai proses pelajaran kami bila nyata dia dan proyek kami nikmat kita dari Tuhan. Tuhan berikan kami supaya Tuhan memberikan kesempatan dalam mengerjakan ayat kami. Nah, sebelumnya aku mau tanya anak-anak ibu ada semua pada hari ini? Iya. Nah, tadi kan kata anak-anak ibu hari ini kalian dalam keadaan sehat, kuat dan semangat. Nah, jadi biar semangat anak-anak ibu semua dapat semangat lagi, kita semangat ya anak-anak. Bisa kan? Bisa Bu. Ada yang tahu kan semangatnya ibu? Iya. Ibu tidak kemudian bisa berdiri. Oke, silakan berdiri dulu. Nah, kalau semangatnya seperti ini ya, tepuk semangat. Sampai 1000. Nah, aku mau tanya nih, kalian pernah nggak belanja di sebuah toko? Pernah ya? Nah, bagaimana cara anak-anak ibu semua membedakan harga dari setiap barang yang tidak dibeli? Ditanya dulu. Nah, tadi ibu belanja di sebuah toko. Kemudian penjualnya mengembalikan uang ibu sebesar 5.500. Nah, bagaimana cara anak-anak ibu membedakan yang 5.000 dengan yang 500? Bagaimana cara membedakannya? Dari angka yang mau diambil. Oh, dari angkanya. Nah, anak-anak ibu bisa nggak menyebutkan nilai diantara pada uang yang dipunya ini? Bisa. Nah, jadi anak-anak anak-anak itu tidak tahu bagaimana cara menentukan nilai tempat dari suatu bilangan. Makanya kita akan belajar pada hari ini mengenai nilai tempat bilangan caca sampai 1000. Tempat yang ada di atas ini. Kira-kira mereka lagi ngapain sih? Nah, tujuan mereka membuat waktu berapa? Nah, ada yang tahu nggak apa itu bilangan caca? Nah, mari kita membacakan bersama-sama. Anak-anak 1, 2, 3. Nah, jadi anak-anak, bilangan caca ini adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0 sampai bilangan 45. Jadi bilangan sampai bilangan seterusnya. Dan anak-anak perlu diingat bahwa bilangan caca ini tidak bertanda negatif. Nah, mari kita lanjutkannya terlebih dari nilai tempat 1, 2, 3. Nilai
dalam bilangan tersebut. Nah, misal tadi pada uang yang punya, jadi pada uang yang punya ini dia memiliki nilai pada setiap angka. Nah, setiap menentukan nilai bilangan tersebut adalah selalu dimulai dari sebelah kanan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Dan angka 3 yang ada di dalam tersebut disebut sebagai ratusan, dan angka 7 itu disebut sebagai ribuan. Nah, sekarang kita akan mencoba cara menyusun bilangan. Nah, cara menyusun yang pertama adalah dengan cara menguraikan angkanya terlebih dahulu, baru kita susun angkanya. Nah, misalnya dari 251. Nah, cara yang pertama adalah kita uraikan satu-satu angkanya. Yang pertama adalah 200-an, 50-an, sampai 1-an. Nah, setelah kita uraikan seperti itu anak-anak, maka kita tulis di bawah 200 tersebut berapa angka nol yang dimiliki oleh 200-an tersebut. Nah, ratusan itu anak-anak memiliki 2 nol, kalau puluhan 1. Nah, jadi setelah kita uraikan satu-satu, maka kita menyusun bilangan yang sudah kita uraikan seperti contoh yang ada tadi. Yang kedua anak-anak yaitu memulai bilangan. Nah, caranya yang pertama adalah kita menulis angkanya terlebih dahulu. Contohnya yaitu 602. Nah, setelah kita menulis angkanya, maka kita uraikan satu-satu angka tersebut. Nah, misalnya 6, kita uraikan angka 6 itu kita tulis sebagai ratusan seperti yang kita pelajari. Kemudian 0 sebagai puluhan, 2 sebagai satuan. Nah, kemudian kita uraikan seperti cara ini. Jadi sebenarnya caranya sama, cuma cara beruraiannya berbeda. Kemudian ditulis 602, setelah itu kita uraikan 600-an, di bawahnya 600, puluhan, kemudian dan 2 satuan. Nah, cara lainnya juga ada sudah dilakukan seperti contoh yang di bawah ini. Nah, caranya hampir sama semua ya. Nah, agar anak-anak itu semua dapat lebih paham bagaimana cara menentukan nilai cepat, itu punya menentukan nilai cepat. Nah, cara menggunakannya di sini ibu akan membagikan nomor kepada masing-masing anak itu. Kemudian ibu akan memilih salah satu nomor tersebut secara acak. Jadi nomor yang terpilih akan mengambil satu pertanyaan, kemudian menyusun nilai cepat dari bilangan yang sudah didapat tersebut. Nah, misalnya dari 1252. Nah, langkah yang pertama yang anak-anak lakukan adalah meletakkan stick ini ke kotak yang ada di atas ini. Letakkan berapa angka yang terdapat. Kemudian di ratusan 2. Nah, di puluhan 5. Kemudian di satuan 2. Nah, caranya seperti ini anak-anak. Setelah kalian memasukkan stick pada kotak tersebut, silakan tuliskan angkanya di depan yang kosong ini. Aman anak-anak? Saya kan tadi dibuatnya 1, jadi di sini kita uraikan seperti cara coba sudah yang beda tadi. Terus di sini 1, di sini 2, di sini 5, dan di sini 2. Caranya seperti itu ya. Kemudian setelah kalian menguraikan, maka silakan ditulis bagaimana cara membaca bilangan tersebut di kotak tersebut. Paham anak-anak? Paham Bu? Oke. Coba ya. Masing-masing mengambil 1 ya. Karena setiap orang beda-beda nomornya. Oke, sudah dapat semua anak-anak? Sudah dapat semua nomornya? Sudah. Oke. Nah, di sini nanti ibu sudah menyediakan 4 pertanyaan. Jadi silakan pilih nanti pertanyaan di sini. Nah, ibu akan memilih 1 nomor. Nomor 2 siapa?
Oke, nah silakan ambil pertanyaannya. Kemudian tuliskan bilangannya di sini. Biar teman-teman tahu. Nah, berapa? Tiga, 6, 8, 1. Oke, silakan mulai Kak. Jadi silakan perhatikan ya anak-anak, apakah jawaban yang ditulis oleh teman kalian ini masih kurang tepat atau ada yang perlu diperbaiki. Kemudian letakkan sticknya. Oke, silakan tuliskan di sini. Bisa angkat. Kemudian dibaca ya. Nah, menurut anak-anak ibu, apakah yang dituliskan oleh teman kalian dapat benar? Benar. Sidomi 681. Oh iya, benar. Program mendapat jadi hanya itu. Nah, ini juga sebagai tugas di rumah nanti ya, ini dikerjakan secara dengan Nah, sebagai latihan mandiri yang akan kalian kerjakan minggu depan, yaitu silakan cari contoh penggunaan nilai tempat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada harga barang, plat motor, atau nomor telepon. Nah, kemudian silakan tentukan nilai tempat dari bilangan yang sudah anak-anak ditemukan dan disampaikan atau diceritakan minggu depan. Nah, tadi kan kita sudah belajar cara menentukan nilai tempat. Nah, ada yang bisa nggak menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ayo anak-anak, tadi kan kita sudah belajar. Tidak perlu, ada yang bisa? Kesimpulannya ini anak-anak. Nah itu sangat senang sekali hari ini karena anak-anak itu semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, meskipun hari ini tidak semua ya yang ikut menggunakan media pembelajarannya karena mengikuti juga. Nah tadi KPD-nya itu sekaligus tugas di rumah ya anak-anak. Nah minggu depan kita akan belajar tentang membandingkan dan mengumpulkan bilangan cacat sampai 1000. Jadi silakan pelajari di rumah agar minggu depan ketika masuk pembelajaran anak-anak ibu sudah paham sedikit mengenai materi yang akan kita pelajari minggu depan. Nah untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita bernyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Kita belajar nilai tempat bilangan 1 angka 1, 2 angka puluhan, 3 angka ratusan, 4 angka ribuan, 5 angka 20 ribuan. Nilai tempat bilangan 1 angka satuan, 2 angka puluhan, 3 angka ratusan, 4 angka ribuan, 5 angka 20 ribuan.
Yes.